Baik, selanjutnya kita melanjutkan dengan copy condition, di mana pada soal berikutnya kita diminta untuk copy harga condition dari material sebelumnya, yaitu dengan menggunakan T-code yang sama di ML49. Ini saya pandu, tidak perlu lagi dari part menu. Kita diminta untuk masukin collective number-nya. Collective number saya itu berarti di JRBB pagar-pagar ya, untuk si TM500BB yang ini ya, yang ketiga berarti. Kemudian kita isikan di sini JRBB pagar-pagar dan purchasing organization-nya 1000 seperti ini. Lalu di execute dan kita diminta untuk double klik di bagian price-nya. Berarti yang ini ya, 73,80, dan info update-nya itu menjadi C. Apa sih C itu? C itu adalah update without plan. Jadi nanti kalau misalnya mau digunakan tanpa harus specify plan-nya, kita bisa tetap gunakan quotation tersebut. Seperti itu. Oke, tentunya sampai batas tanggal waktu yang ditoleransi ya. Oke, kemudian kalau sudah, tinggal disimpan saja dan boleh dilakukan untuk semua quotation yang lain. Kebetulan yang ini masih di quotation yang ketiga. Karena kita masih punya 2 quotation, ya boleh-boleh aja. Nah, case kita kali ini dicontohin ke 1 saja dan jadi 1 quotation yang baru. Seperti itu. Nah, saatnya kita untuk menampilkan info record list-nya kembali. Berarti caranya tadi sama seperti di transaksi sebelumnya, di /n ME1M, sama banget. Ini hanya untuk ngecek ya, TDSM 500BB pagar-pagar, purchasing organization 1000, dan kalau misalnya sudah ada perubahan, maka nanti harganya akan tambah di sini, seperti ini. Gitu ya. Nih harganya 73, 72, dan seterusnya. Jadi, material TM500BB sekarang sudah punya 2 info record, sebelumnya hanya 1. Dan kalau kita perhatikan lagi, sistem did not create info record for one time vendor, karena one time vendor hanya untuk karena one time vendor belum kita maintain di master recordnya, beda dengan 2 vendor yang lain seperti itu. Oke, kondisi di dalam dua record ini juga tersedia akan menjadi sesuai dengan info terbaru karena kita sudah set tadi menjadi C dengan kondisi without plan, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah info recordnya, kita juga boleh lakukan itu, termasuk juga untuk validity periodnya. Apalagi validity period kita kan kemarin hanya sampai di tanggal transaksi terakhir. Nah, kalau misalnya kita mau buat validity periodnya sampai 1 tahun, anggaplah penawaran itu lama banget. Nah, itu juga boleh kita lakukan. Caranya boleh saya pandu dari /n. Kemudian di logistics, lalu materials management, kemudian purchasing, lalu master data. Karena untuk mengubah maka di ML12. Ini untuk mengubah ya, mengubah info record tanpa perlu mengubah dari quotation-nya. Nah, kita masukinlah nama vendornya, berarti TDSK 500 AB pagar-pagar, seperti itu ya. Kemudian materialnya TDSM 500BB. Ini sesuaikan kembali dengan data kalian masing-masing. Ini dengan kondisi pastikan indikatornya sudah di-set untuk semua ya, yang di poin D ini. Jadi kita pastikan sudah mengubah semuanya untuk si quotation yang lain, seperti itu. Itu tadi yang sudah dilakukan di bagian 3, copy condition from quotation. Jadi kalau misalnya Anda belum, ya ini boleh diubah lagi ya, di ML49. Kalau misalnya tadi belum Anda ubah, maka ubahlah di masing-masing collective number ini. Berarti saya kalau misalnya tadi baru 1, saya ubah lagi di JRBB pagar-pagar, kemudian saya execute lagi. Ini saya update lagi ya di price-nya, setnya lagi menjadi C. Ini hanya save-save aja sih. Nah, begitu juga berarti saya sekarang sudah punya 2 quotation yang sudah di-maintain. Ini saya urutin deh, biar nggak berubah urutan, biar nggak salah. Kemudian ada di collective number JRB pagar-pagar. Jadi kalau boleh semuanya dilakukan. Oke, lalu sebentar. Saya masukin di collective number ini di JRB pagar-pagar. Lalu, ini malah jadi save, sorry. Price comparison list di JRB pagar-pagar. Collective numbernya ini saya execute. Ini saya ubah juga info update-nya menjadi C seperti ini. Oke, jadi saya sudah punya 3 ya yang sudah ke-maintain. Jadi kalau misalnya kalian tadi belum maintain semuanya, dan itu harus di-maintain ulang. Karena di video sebelumnya kan saya hanya maintain 1, dan ini saya sudah maintain ketiga-tiganya. Seperti itu.
ya. Kemudian kita lanjutkan kembali, itu tadi saya mundur sebentar. Sekarang kita cek nih change info record-nya. Kita change info record-nya, berarti caranya tadi di MA12, saya selesaikan kembali, kita ulang lagi. Di MA12, oke. Di sini kita gunakan vendor dari yang awal terserah, dalam hal ini masih yang TK500A. Bentar ya, kita cek di TK500A. Kita kan kemarin ada ini ya, TK500AB pagar-pagar dan TK500BB pagar-pagar. Ini bagi kamu yang udah lupa, ini kemarin kita pakai untuk si quotation kedua kalau saya nggak salah. Oke, saya masukin di TK500AB pagar-pagar, materialnya sama di TM500B pagar-pagar dengan purchasing organization 1000. Nah, dalam hal ini, kalau Anda perhatikan, kita diminta untuk mengubah plan delivery time-nya itu menjadi 10 hari dan minimum PO-nya itu 50 piece. Seperti itu ya. Jadi di sini ada perubahan data, validity period-nya itu juga menjadi 1 tahun dan gross price-nya menjadi 85 euro. Oke, kalau sudah, ini tinggal di continue saja. Seperti ini, kita isi satu-satu pelan-pelan, lihat satu-satu ya. Di sini ada first, second, third, dan segala macamnya. Tapi fokus kita di sini adalah bagian to, condition type, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita bisa pindah dari satu screen ke screen yang lain, cuman di bagian general data kan kita nggak ada perubahan ya. Kita fokusnya itu tadi ke plan delivery, berarti itu di bagian condition organization data 1. Plan delivery time-nya menjadi 10 hari ya. Di sini ganti jadi 10 hari dan minimum quantity-nya menjadi 50 piece. Itu yang akan kita tambahkan di sini. Lalu choose conditions di sini untuk mengubah bagian amount-nya tadi. Oke, validnya itu kita setnya itu dari hari ini, berarti kalau saya tanggal 11 April, kamu sesuaikan dengan tanggal kamu bertransaksi sampai kepada 1 tahun ke depan, berarti di akhir tahun ini ya sebenarnya ya, plus 1 year. Caranya itu adalah ini select dulu seperti ini validnya, kemudian choose seperti itu ya. Oke. Jadi di sini dari 11 April validnya itu sampai 31 Desember 2023. Kemudian ini boleh di-enter seperti ini. Nanti dia akan otomatis kebaca the validity period from 11 April sampai 31 Desember yang awalnya 9.999 sudah ganti menjadi 31 Desember 2023. Seperti itu. Kemudian kita diminta untuk mengupdate gross price-nya. Gross price-nya itu yang awalnya 90 menjadi 85 euro. Dengan catatan RAO 01-nya tetap menggunakan 15%. Seperti itu. Nah, karena kemarin kita juga belum maintain scale discount-nya, sekarang kita diminta untuk maintain scale discount-nya. Nah, di bagian ini kita boleh dari menu go to, sini ya, go to, kemudian di sini ada scales. Nah, ini skala harga yang kemarin juga sudah kita bahas di teori. Jadi kalau misalnya kita belanja dari 50 piece, nanti amount-nya itu per piece 15 misalnya. Dan kalau misalnya kita belanja dari 200 ke atas, nanti jadi 18. Gitu ya. Karena kalau sebentar. Kalau dia 50, amount-nya 15, kalau 200 maka 18. Seperti itu. Oke. Kemudian kita boleh save. Dan di sini purchasing info record-nya sudah berubah untuk material yang tadi di TK500A. Jadi ini kalau mau dipasangkan seperti ini ya. Saya pasangkan di sini biar nggak bingung. Kemudian kita cek lagi quantity dependent price-nya. Dan kita akan ngecek nih, what net price will you have to pay per piece if you want to order the following quantity material untuk TM500 B dari vendor TK500A. Ini pertanyaannya nih, kalau order 20 piece harganya jadi berapa? Kalau order 50 berapa? 150 berapa? 320 berapa? Ini kan tadi sudah ada ya. Kalau 50 dia bayarnya 15, kalau 200 dia bayarnya 18. Nah, berarti kita tinggal sesuaikan net price-nya itu berdasarkan quantity. Jadi tingkatannya tadi seperti ini ya. Kalau 20 85 euro, kalau dia 50 72 euro, kalau 150 72,25 dan kalau 320 menjadi 69,70 euro. Seperti itu. Jadi ini hanya simulasi saja untuk menunjukkan quantity yang saling ketergantungan sesuai dengan harga terkait.
Jadi kalau misalnya kuantitinya sekian, harganya sekian. Seperti itu. Oke, jadi ini saja. Kita boleh, to answer this question, you can create a PO for vendor dengan material yang sama, kemudian nanti dia akan otomatis adjust. Seperti itu saja. Kemudian kalau misalnya kita mau ngecek, kita juga boleh melakukan price simulation. Caranya tadi sama, masih tetap di ME1M, ME1M. Di sini kita cek saja harganya, vendornya tadi si TK Deska 500 ya. Coba cek dulu tadi. TK 500 AB pagar-pagar seperti ini. Kemudian kita execute saja. Seperti ini. Ini harganya sudah kebaca di sini. Oke. Kalau misalnya kita melihat simulation harganya berarti di sini. Price simulation, simulasikan misalnya untuk quantity 50 ya. Tadi kita cek untuk 50. Nah, harganya menjadi 12,75 seperti itu. Oke, quotation-nya 76,50. Ini net. Kemudian kalau misalnya kita simulasiin kembali untuk harga 150 contohnya. Begitu ya. Sebentar. Ini enggak kebaca nih. 150. Ini boleh kita centang juga. Include semuanya. Tapi harganya juga diupdate seperti ini. Oh, ini masih 50 yang kebaca. Sebentar. Kenapa dia tidak mau terbaca? Oke, ini kalau dia, ya ini kalau misalnya dia 150 piece ya. Jadi kelihatannya di bagian simulasi kurang lebih seperti ini. Oke, itu saja kira-kira simulasi dari info record per material. Intinya ini ketika mengisi ini materialnya harus jelas, vendornya juga harus jelas. Jadi kalau misalnya tadi di tempat kita pakai TK 500 AB, ya kita coba periksa per material tersebut, dan kebetulan yang masih di maintain di sini baru si TK 500 AB. Seperti itu. Oke, mungkin nanti boleh Anda coba satu persatu. Ini harganya simulasi dan harganya itu ditentukan oleh apa yang kamu sudah maintain. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita mau buat simulasi yang baru, ya kita edit lagi di sini untuk quantity 100 misalnya. Seperti itu saja. Jadi kalau misalnya mau ditambahin, saya kasih contoh misalnya untuk yang 20, ya silakan tambahin lagi yang 20 lalu di save. Seperti itu ya. Jadi contohnya saya ini masih yang 50 piece. Nanti untuk kondisi 20 piece, 150 piece hingga 320 piece dapat disesuaikan kembali. Oke, mungkin seperti itu saja. Bahkan yang sudah kita create ini juga masih mungkin untuk di change. Oke, sekali lagi untuk maintainnya selalu di condition, dan Anda boleh choose detail-detailnya satu persatu di bagian bawah ini. Seperti itu. Oke, itu saja. Sepertinya ada kesalahan amount ya. Amount-nya seharusnya 85 untuk di gross price. Ini ketukar nih tadi nih. Oke. Oke ya, ini ya. Berarti dia menjadi 72,25. Ini udah benar. Tadi ada salah typo di harga. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.